Pak Tony, gimana sih cara jadi kaya dan makmur? Spill dong tipsnya. Oke, yang pertama, kamu harus punya pendapatan yang cukup besar. Kalau kamu merasa penghasilanmu kurang besar, ya kamu harus cari side hustle atau penghasilan tambahan dong. Ya, kamu harus mau kerja lebih keras, kamu harus mau berupaya lebih keras agar kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan. Yang kedua, kamu harus bisa mengelola keuangan yang kamu miliki. Kamu juga harus punya literasi keuangan dengan mempelajari bagaimana cara menata uang, dengan cara kamu belajar tentang jenis-jenis investasi, bagaimana nata portofolio, dan lain-lain. Nah, terus gimana caranya kamu mendapatkan informasi? Kamu bisa cari lewat, sekarang kan banyak yang gratisan ya, bisa lewat Google, bisa lewat ChatGPT, bisa lewat media-media online, bisa lewat sosial media seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain. Tapi Pak, kan banyak informasi yang berada di sosial media yang sekiranya hoax. Saya bingung Pak, belajarnya mulai dari mana ya? Ya, dalam hal ini kalau kamu merasa bahwa bingung, yang paling gampang kamu carilah kursus atau pelatihan yang mengajarkan tentang bagaimana cara mengelola keuangan. Walaupun saat ini banyak ya, kamu cari kira-kira sumber yang menurut kamu kompeten. Kamu bisa belajar dari mentor yang tepat. Pak, saya mau dong jadi kaya dan makmur. Bapak mau nggak jadi mentor saya? Ada kelasnya nggak sih Pak? Gini ya, saya masih ngatur waktu. Banyak sih yang minta dengan saya. Ada yang dari YouTube, ada yang dari TikTok, segala macam yang minta saya jadi mentornya. Cuman saya masih harus atur waktu dulu agar saya bisa untuk membuka kelasnya atau bagaimana. Tapi saat ini saya masih belum punya waktu. Tunggu update berikutnya deh. Pak Tony, apakah orang kaya pasti sukses? Orang sukses pasti kaya? Menurut saya belum tentu. Kenapa? Karena banyak orang yang kaya. Mungkin rumahnya mewah, mobilnya mewah, bahkan banyak. Nah, tetapi rumah tangganya berantakan. Menurut kamu kira-kira sukses nggak? Atau dia itu kaya, tapi sakit-sakitan, stres, bahkan dia sampai lari ke obat-obatan terlarang. Menurut kamu sukses nggak? Menurut saya, walaupun dia kaya, dia tidak sukses. Sebaliknya, orang sukses belum tentu kaya. Menurut kamu seorang guru yang sukses itu seperti apa? Adalah kalau gurunya baik, disukai banyak murid, banyak membuat murid-muridnya kehidupannya sukses. Nah, itu kan guru itu berarti orang yang sukses sebagai seorang guru. Tetapi apakah dia kaya secara ekonomi? Belum tentu. Pak, banyak yang ingin sukses dan kaya. Menurut Bapak, sukses itu apa sih, Pak? Sukses itu kalau kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Semakin banyak yang kita bisa raih, maka semakin besar juga kesuksesan kita. Contoh, seorang bayi itu bisa berjalan, bisa berbicara, itu sebuah kesuksesan buat bayi. Betul nggak? Sukses untuk seorang pelajar kalau dia bisa naik kelas atau lulus sekolah. Itu seorang pelajar. Saat dia sudah lulus sekolah atau kuliah, bisa bekerja, itu merupakan sebuah kesuksesan. Jadi sebetulnya sukses itu sederhana. Sukses itu tidak sulit. Semua orang pernah merasakan sukses. Tapi permasalahannya, seringkali kelompok itu menghubungkan antara kesuksesan dengan sebuah prestasi. Sehingga prestasi itu yang membuat orang melihat bahwa sukses itu sulit. Aku itu nggak pernah sukses gitu loh. Nah, padahal sebetulnya mereka sudah pernah sukses. Yang kedua, sukses ditinjau dari sisi kelompok. Kalau dari sisi kelompok, kita baru dikategorikan sukses kalau kita bisa memenuhi harapan kelompok tersebut. Misalkan, kalau kita seorang pelajar, kita baru bisa dianggap sukses kalau kita juara kelas. Bukan hanya sekedar naik kelas. Nah, kalau kita seorang atlet, maka kita harus pernah menjuarai sebuah kompetisi. Semakin tinggi kompetisi yang kita peroleh dan kita menjadi juara di sana, maka kita semakin sukses. Bagi seorang karyawan, kalau dari sisi individu kan bisa diterima kerja aja sudah sebuah sukses. Tapi kalau dari sisi kelompok, kita baru bisa dikatakan sukses kalau kita punya gaji tertentu, misalkan double digit atau triple digit. Nah, baru dikatakan sukses. Anggapan-anggapan seperti ini membuat sukses itu seolah-olah sulit dicapai. Seolah-olah, ya, aku baru bisa sukses kalau mencapai prestasi tertentu. Padahal nggak seperti itu. Nah,
kalau dalam konteks yang lebih luas, menurut saya, sukses itu kalau kita bisa membantu orang lain untuk sukses. Semakin banyak orang yang kita bisa bantu untuk sukses, maka semakin sukseslah diri kita. Pak Tony, pilih investasi emas atau Bitcoin? Emas itu mata uang kuno dunia. Sudah menjadi instrumen aset investasi saving haven sejak ribuan tahun yang lalu. Saat ini sudah mencapai all-time high. Nah, Bitcoin adalah mata uang yang saat ini sedang tren. Juga saat ini mencapai all-time high. Nah, ini tuh investasi, bukan partai atau agama. Ngapain sih harus didebatin? Bagi Anda yang suka dengan investasi emas dan paham tentang emas, ya investasilah emas. Bagi Anda yang suka dengan investasi Bitcoin atau sudah paham tentang Bitcoin, ya investasilah Bitcoin. Bagi yang masih bingung atau mau diversifikasi portofolio, ya belilah dua-duanya. Yang penting itu bukan bertanya atau debat. Yang penting itu segera investasi. Karena debat tidak membuat kamu kaya. Yang membuat kamu kaya adalah investasi. Oke?